Kita tentu tidak asing dengan permainan jailangkung. Permainan memanggil makhluk halus ini dilakukan minimal oleh 3 orang. 2 orang yang memegang boneka jailangkung dan pawang yang membaca mantra. Yang memegangi harus 2 orang anak yang dianggap masih suci. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Baju boneka jailangkung terbuat dari selembar kain kafan dan pada kepalanya terbuat dari gayung batok kelapa, harus diletakkan segenggam tanah kuburan orang yang mati secara tidak wajar. Dengan dipegangi oleh 2 orang, sang pawang mulai membaca mantra khusus sebanyak 7 kali. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, maka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki makhluk halus dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Selanjutnya, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya akan ditulisnya dengan alat tulis yang telah disediakan. Dulu permainan ini cukup populer di masyarakat, bahkan di kalangan anak-anak. Akan tetapi apakah permainan semacam ini dengan memanggil makhluk halus itu dibenarkan dalam syariat agama? Semua gerakan dan informasi yang timbul pada boneka jailangkung sebenarnya berasal dari jin. Dan menilik cara-cara mengundangnya seperti adanya mantra, dipilihnya tempat yang diyakini angker dan dipersembahkannya sesaji, dapat dipastikan bahwa jin yang merasuk ke dalam boneka jailangkung itu adalah jin jahat atau setan dari bangsa jin. Tidak benar jika dikatakan bahwa yang merasuki boneka jailangkung itu adalah roh orang yang sudah meninggal. Meskipun saat ditanya, jailangkung itu mengaku rohnya orang yang telah meninggal. Tidak ada keterangan dari hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahwa roh orang yang sudah mati bisa dipanggil dan diajak berkomunikasi di alam sadar. Akan tetapi roh sebenarnya bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup tapi di alam mimpi, bukan di alam sadar. Para ulama pun sepakat membolehkan berkomunikasi dengan orang yang sudah mati di alam mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnul Qayyim menukil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasannya roh orang yang masih hidup dan roh orang yang sudah mati bisa bertemu di dalam mimpi dan saling bertanya. Selanjutnya Ibnul Qayyim berkata, pertemuan roh orang yang masih hidup dengan roh orang yang sudah meninggal menunjukkan bahwa orang yang masih hidup dapat melihat orang yang sudah meninggal dalam mimpi dan bisa pula bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Dan orang yang sudah mati pun menceritakan apa yang tidak diketahui oleh yang masih hidup. Oleh karena itulah, berita tentang orang mati yang diceritakan oleh orang yang masih hidup terkadang bisa sesuai dengan kenyataan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana hukumnya melakukan permainan mengundang jin atau setan? Permainan jailangkung tentu berlawanan dengan spirit ajaran agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk menjauhi setan dan untuk sering-sering memohon perlindungan Allah dari gangguan setan. Dan yang namanya setan tidak diundang pun sebenarnya akan datang untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Jadi, bila ada orang yang mengundang setan, maka seolah dia telah mengundang maling untuk mencuri barang-barang di rumahnya. Wallahu a'lam.